Di jantung Pulau Bali, yang oleh masyarakat setempat dijuluki Tanah Dewata, berdiri megah sebuah gunung suci yang memancarkan aura sakral, Gunung Agung. Ribuan tahun sudah gunung ini menjadi saksi bisu dari segala persembahan, upacara, dan doa. Namun di balik keagungannya, Gunung Agung menyimpan sebuah kisah pilu yang terukir di tiap lerengnya. Kisah cinta tragis yang terhalang oleh takdir dan perbedaan. Kisah yang akan mengubah takdir manusia dan alam untuk selamanya. Inilah legenda abadi tentang cinta yang tak mungkin bersatu di Tanah Dewata. Alkisah di sebuah desa yang tenang dan makmur di kaki Gunung Agung. Hiduplah seorang pemuda gagah berani bernama Arya. Ia adalah seorang pemuda sederhana, namun memiliki keahlian luar biasa dalam mengolah tanah. Hingga sawah-sawah di desanya selalu menghasilkan panen terbaik. Arya dikenal karena kebaikan hatinya, senyumnya yang hangat dan matanya yang memancarkan kejujuran. Kehidupan Arya sederhana namun penuh dengan kebahagiaan. Ia menghabiskan hari-harinya di sawah, bekerja di bawah terik matahari, dan pada sore hari, ia akan bersantai di balai desa, berbagi cerita dan tawa dengan teman-temannya. Arya adalah lambang dari kesederhanaan dan ketulusan. Sebuah cerminan dari kehidupan pedesaan Bali yang damai. Di desa yang sama, namun di lingkungan yang berbeda, tinggallah seorang wanita cantik jelita bernama Dewi. Dewi bukanlah penduduk desa biasa. Ia adalah putri dari Ida Bagusmade, seorang pemuka agama tertinggi yang sangat dihormati dan disegani, yang memiliki garis keturunan langsung dari para dewa, yang dipercaya bersemayam di puncak Gunung Agung. Hidup Dewi diatur oleh tradisi dan ritual suci. Sejak kecil ia telah diajarkan untuk menari tari-tarian sakral, menyanyikan kidung suci, dan menghaturkan persembahan kepada para dewa. Ia adalah permata di tengah masyarakatnya, simbol dari kesucian dan keanggunan Bali. Dunia Arya dan Dewi seharusnya tidak pernah bersentuhan. Mereka hidup di lingkaran sosial yang terpisah oleh jurang kasta yang dalam dan tradisi yang tak tergoyahkan. Namun takdir memiliki jalannya sendiri. Pertemuan pertama mereka terjadi dalam sebuah upacara odalan di Pura Desa. Sebuah festival besar yang menyatukan seluruh masyarakat. Di tengah keramaian, alunan gamelan yang megah, dan aroma dupa yang semerbak, mata Arya terpaku pada seorang wanita yang menari dengan begitu anggun. Gerakannya begitu halus, senyumnya begitu meneduhkan. Gerakan Dewi bukan hanya tarian, melainkan sebuah doa yang diwujudkan dalam gerak. Saat tarian usai, mata mereka bertemu. Itu adalah sebuah momen yang singkat, namun terasa seperti keabadian. Keduanya merasakan getaran yang kuat, seolah ada magnet tak terlihat yang menarik mereka. Cinta pada pandangan pertama itu membakar hati keduanya, mengabaikan segala perbedaan yang ada. Setelah upacara, mereka mencoba mencari cara untuk bertemu kembali. Arya dengan keberaniannya yang sederhana, memberanikan diri menunggu Dewi di sebuah jalan setapak di luar pura. Saat Dewi melintas, Arya menghampirinya dengan hati berdebar. Ia tidak mengucapkan banyak kata, hanya memberikan setangkai bunga cempaka yang ia ambil dari pekarangan rumahnya. Dewi menerimanya dengan senyum malu-malu. Dan sejak saat itu cinta mereka tumbuh subur bagai padi di sawah yang menghijau. Mereka mulai bertemu secara diam-diam. Arya akan mengajak Dewi ke tempat-tempat rahasia yang hanya ia ketahui. Tempat-tempat yang jauh dari mata orang. Di sana, di bawah naungan pohon-pohon rindang dan gemericik air sungai, mereka saling berbagi mimpi dan janji. Arya akan menceritakan tentang mimpinya untuk membangun lumbung padi terbesar di desa, sementara Dewi akan bercerita tentang keindahan tari sakral dan senandung kidung suci. Mereka berdua bagaikan dua kepingan yang saling melengkapi. Arya adalah seorang pemuda sederhana yang memahami bahasa tanah, air, dan angin. Dewi adalah seorang putri dari keturunan suci yang mengerti bahasa ritual, doa, dan persembahan. Namun di tengah semua perbedaan itu, hati mereka berdetak pada irama yang sama. Mereka percaya bahwa cinta mereka yang begitu murni akan mampu meluluhkan hati siapapun. Suatu sore saat senja memudar menjadi jingga, mereka bertemu di sebuah tebing yang menghadap langsung ke arah Gunung Agung. Cahaya matahari terbenam, memandikan gunung itu dengan warna-warna hangat, membuatnya tampak seperti lukisan yang hidup. Arya dan Dewi duduk berdekatan, tangan mereka saling menggenggam. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang betapa indahnya jika mereka bisa menghabiskan sisa hidup mereka bersama, tanpa rasa takut atau sembunyi. Arya menatap Dewi, hatinya dipenuhi keyakinan. "Aku percaya, Dewi," bisiknya. "Cinta kita lebih kuat dari apapun. Kita akan melewati semua rintangan." Dewi tersenyum, namun ada seberkas kekhawatiran di matanya. Ia merasakan kehangatan dan ketulusan cinta Arya.
Tetapi ia juga merasakan beban tradisi yang mengikatnya. Ia tahu, dunia yang ia tinggali tidaklah semudah dan seindah yang mereka impikan. Ia hanya bisa mengangguk, berdoa dalam hati agar cinta mereka benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Senja itu menjadi saksi bisu atas janji suci mereka. Janji yang segera akan diuji oleh takdir yang kejam. Setelah kabar tentang hubungan rahasia mereka sampai ke telinga ayah Dewi, Ida Bagusmade, badai besar pun datang. Kabar itu dihembuskan oleh seorang kerabat jauh yang iri akan pesona Dewi dan kedudukan keluarganya. Ia membuntuti Dewi hingga ke tepi sungai, menangkap basah pertemuan mereka yang penuh tawa. Tanpa membuang waktu, kerabat itu mengadukan perbuatan. Dewi menambahkan bumbu dramatis yang memicu kemarahan Ida Bagusmade. Sang pemuka agama yang dihormati itu murka. Kemarahannya terasa bagai letusan kecil dari perut Gunung Agung yang suci. Bagi Ida Bagusmade ini bukan sekadar urusan cinta anak muda, melainkan sebuah aib yang menodai nama baik keluarga dan garis keturunan suci mereka. Ia merasa harga dirinya, yang telah ia jaga seumur hidup, kini diinjak-injak oleh cinta terlarang putrinya. Dengan langkah yang berat dan hati yang membara, Ida Bagusmade memanggil Dewi untuk menghadap. Ruangan di mana mereka biasa menghabiskan waktu dengan cerita dan tawa kini terasa dingin dan mencekam. Matanya yang selalu memancarkan kebijaksanaan kini dipenuhi dengan api kemarahan. "Dewi," suaranya menggelegar, "apakah benar engkau telah menjalin hubungan dengan pemuda desa itu, seorang yang tak memiliki darah suci? Tidakkah kau sadar ini adalah aib? Kau adalah pewaris dari garis keturunan yang bertugas menjaga kesucian pura dan gunung ini. Bagaimana mungkin engkau mencintai seorang yang tidak memiliki darah suci? Ini adalah penghinaan terhadap para leluhur dan dewa yang bersemayam di puncak agung." Dewi hanya bisa menunduk, air mata mengalir membasahi pipinya. Ia mencoba menjelaskan, "Ayah, cinta kami tulus. Arya adalah pemuda yang baik, jujur dan mulia. Ia menghormati alam dan budaya kita lebih dari siapapun yang saya kenal." Namun sang ayah tidak mendengarkan. Pikirannya dipenuhi oleh rasa malu dan kehormatan yang tercoreng. Ia melihat cinta putrinya sebagai racun yang dapat menghancurkan seluruh tatanan yang telah ia bangun. Baginya, tugas utamanya adalah menjaga kemurnian garis keturunan dan memastikan Dewi memenuhi takdirnya. Ia memberikan sebuah ultimatum yang menusuk hati Dewi, sebuah pilihan yang terasa bagai sebuah pisau bermata dua. "Pilih Dewi!" Suaranya bergetar menahan amarah. "Hentikan hubungan terlarang ini, lupakan pemuda itu, dan kembali ke jalan yang seharusnya kau ikuti. Jalan yang telah ditentukan oleh takdirmu sejak kau lahir, atau kau akan diusir dari rumah ini, diasingkan dari keluarga dan hidup dalam noda yang tak terhapuskan." Bagi Dewi, pilihan itu terasa bagai memilih antara hidup dan mati. Ia sangat mencintai Arya, namun ia juga mencintai keluarganya dan tradisi yang telah membentuknya. Tangis pilu pecah di dalam kamar Dewi. Ia tidak bisa tidur, hatinya terasa terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ia ingin lari dan berpegangan tangan dengan Arya, menantang dunia demi cinta mereka. Namun di sisi lain, ia melihat wajah ayahnya yang penuh kekecewaan, dan ia merasa tidak berdaya. Ia merasa terperangkap dalam sangkar emas, dikelilingi oleh kemewahan tetapi tanpa kebebasan. Ida Bagusmade dengan hati yang berat namun teguh, memerintahkan semua anggota keluarga untuk mengawasi Dewi. Dewi tidak lagi diizinkan keluar rumah tanpa ditemani. Pergerakannya dibatasi dan ia tidak bisa lagi menemui Arya secara diam-diam. Semua alat komunikasi pun diambil darinya. Dewi merasa bagai burung dalam sangkar. Ia memiliki segalanya namun ia kehilangan kebebasannya dan, yang paling penting, ia kehilangan Arya. Di luar dinding rumahnya, Arya juga merasakan dampak dari larangan ini. Kabar tentang ultimatum ayah Dewi dan pengurungan Dewi sampai ke telinganya. Hatinya remuk. Ia mencoba mendekati rumah Dewi, namun selalu dihadang oleh penjaga yang loyal pada keluarga Dewi. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan. Hatinya hancur melihat rumah yang biasanya penuh dengan senyum Dewi kini terasa begitu dingin dan sepi. Ia merindukan senyum Dewi, tawa Dewi, dan pelukan hangatnya. Ia tahu Dewi pasti sedang menderita di dalam sana. Rasa putus asa mulai menyelimuti hati keduanya. Cinta yang tadinya adalah sumber kebahagiaan, kini berubah menjadi beban yang berat. Masing-masing merasa terasing, terpisah oleh jurang kasta dan tradisi yang tak bisa mereka jangkau. Mereka hanya bisa mengandalkan kenangan manis dan harapan yang tipis bahwa suatu hari nanti, takdir akan berpihak pada mereka. Keterpisahan yang dipaksakan oleh keluarga Dewi tidak mampu memadamkan api cinta mereka. Justru sebaliknya, api itu semakin berkobar. Arya dan Dewi sama-sama merasa tercekik dalam kesunyian.
Mereka tahu jika mereka tidak menemukan cara untuk bertemu, rindu yang tak terobati akan menghancurkan mereka dari dalam. Dengan tekad yang kuat, mereka mencari jalan untuk berkomunikasi secara rahasia. Arya, dengan kepandaiannya dalam meramu ramuan herbal, memiliki seorang teman yang sering mengunjungi pasar desa terdekat. Melalui teman inilah, Arya mengirimkan pesan-pesan rahasia yang ia tulis di atas selembar daun lontar kering, disembunyikan di dalam keranjang buah-buahan. Pesan itu berisi janji untuk tidak menyerah dan usulan untuk bertemu di sebuah tempat yang mustahil ditemukan orang lain. Dewi yang sudah sangat merindukan Arya menemukan pesan-pesan itu, hatinya bergetar antara ketakutan dan harapan. Ya Rasul, setiap langkah yang ia ambil adalah risiko besar, tetapi ia tidak peduli. Cinta lebih kuat dari rasa takut. Pertemuan pertama mereka setelah berbulan-bulan berpisah terasa bagai keajaiban. Di bawah naungan pohon beringin tua yang diyakini keramat, di lereng gunung yang diselimuti kabut tipis, mereka akhirnya bertemu. Saat melihat Arya, air mata Dewi mengalir deras. Mereka berpelukan erat, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya isak tangis dan sentuhan yang penuh kerinduan. Di sanalah, di tengah kesunyian alam, cinta mereka yang terpisah kembali menyatu. Pertemuan-pertemuan rahasia itu menjadi rutinitas yang penuh ketegangan. Mereka harus selalu waspada, bergerak di bawah penyamaran malam, melewati jalan setapak yang gelap, dan menyusuri sungai yang berbatu. Setiap pertemuan adalah sebuah petualangan, sebuah perjuangan untuk mempertahankan cinta mereka dari dunia yang menolaknya. Arya akan selalu datang dengan setangkai bunga atau sebuah ukiran kayu kecil, sebagai tanda bahwa ia tidak pernah melupakan Dewi. Sementara itu, Dewi akan membawa kue tradisional yang ia buat sendiri di tengah malam, sebagai persembahan untuk cinta mereka. Cinta mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi lebih mendalam. Di tempat-tempat rahasia itu, mereka tidak hanya sekadar melepaskan rindu, tetapi juga saling berbagi cerita, ketakutan, dan impian terdalam mereka. Dewi bercerita tentang tekanan dari ayahnya, tentang bagaimana ia dipaksa untuk belajar upacara suci setiap hari, dan tentang janji pernikahan yang mungkin akan segera ditentukan untuknya. Arya mendengarkan dengan sabar. Hatinya ikut merasakan kepedihan Dewi. Ia juga menceritakan tentang bagaimana ia harus bersembunyi dari warga desa yang kini memandangnya dengan curiga. Suatu malam, di puncak bukit yang menghadap langsung ke arah Gunung Agung, di bawah sinar rembulan yang memancarkan cahaya perak, mereka mengikrarkan janji suci. Suasana malam itu terasa magis, seolah para dewa ikut menyaksikan kesucian janji mereka. Arya menatap mata Dewi, yang berkilauan oleh air mata dan cahaya rembulan. "Aku bersumpah, Dewi," ucap Arya, suaranya mantap. "Di hadapan Gunung Agung yang suci ini, aku akan mencintaimu selamanya. Jika kita tidak bisa bersatu di dunia ini, kita akan bersatu di alam yang lain." Dewi mengangguk, hatinya dipenuhi perasaan yang campur aduk antara kebahagiaan dan kesedihan. Ia membalas sumpah Arya, "Aku juga bersumpah Arya, cintaku padamu tidak akan pernah pudar. Janji ini adalah janji suci kita, diukir oleh cinta kita dan disaksikan oleh dewa-dewa." Dengan air mata dan hati yang teguh, mereka berpelukan erat, merasakan janji itu meresap ke dalam jiwa mereka. Janji ini adalah sebuah harapan, namun juga sebuah beban, sebuah takdir, yang akan menuntun mereka pada sebuah pilihan terakhir yang tragis. Mereka tidak tahu, janji itu adalah satu-satunya hal yang mereka miliki. Dan janji itu akan segera diuji dengan cara yang paling kejam. Setelah sumpah suci di hadapan Gunung Agung, Arya dan Dewi merasa cinta mereka tak terkalahkan. Mereka menjadi lebih berani, lebih sering bertemu, dan keyakinan itu membuat mereka lalai. Mereka tidak menyadari, ada sepasang mata tajam yang terus mengintai. Salah satu sepupu Dewi, seorang wanita yang menaruh hati pada Arya, merasa cemburu melihat kedekatan mereka. Ia telah mengintai mereka selama berminggu-minggu, menunggu saat yang tepat untuk membongkar rahasia tersebut. Ia tidak ingin melihat Arya bahagia dengan wanita lain, apalagi seorang dari kasta tinggi seperti Dewi. Pada suatu senja, saat Arya dan Dewi sedang duduk berdekatan di bawah pohon Kamboja, wanita itu muncul bersama beberapa penjaga yang disuruhnya. Ia berteriak, suaranya yang melengking memecah kesunyian. "Lihatlah, putri kita yang seharusnya suci telah menjalin hubungan terlarang dengan seorang pemuda biasa. Aib ini adalah aib bagi seluruh keluarga." Dewi dan Arya terkejut. Mereka mencoba melarikan diri, namun para penjaga sudah mengepung mereka.
Mereka berdua digiring kembali ke hadapan Ida Bagusmade. Kali ini amarah sang ayah tidak bisa ditahan lagi. Ia merasa pengkhianatan yang dilakukan Dewi bukan hanya merusak namanya, tetapi juga menodai kesucian gunung dan dewa yang ia sembah. Ia melihat kedua kekasih itu dengan mata penuh kekecewaan. Hatinya remuk, namun ia harus tetap teguh pada tradisi. Aku telah memberimu pilihan, Dewi. Suaranya bergetar menahan amarah. Namun kau telah memilih jalan yang salah. Kau telah memilih untuk menodai kehormatan ini, untuk mengkhianati kepercayaan para leluhurmu. Ia kemudian berpaling ke arah Arya. Tatapan matanya begitu dingin. Dan kau, wahai pemuda, kau telah berani mengotori kesucian putriku. Kau telah membawa aib bagi desa ini. Arya mencoba membela diri. Kami tidak bersalah. Kami hanya mencintai satu sama lain. Apakah cinta adalah sebuah kejahatan? Namun ternyata kata Arya tidak didengarkan. Ida Bagusmade dengan hati yang berat namun teguh menjatuhkan hukuman. Sebagai hukuman ia mengasingkan Dewi ke sebuah pura terpencil di lereng gunung, jauh dari jangkauan Arya. Ia memerintahkan agar Dewi tidak lagi diizinkan bertemu siapapun, apalagi Arya. Para pengawal ditugaskan untuk mengawasi Dewi tanpa henti, memastikan ia tidak akan melarikan diri. Dewi dibawa pergi, air mata mengalir deras di pipinya, tangannya mencoba menggapai Arya, namun ia dihalang-halangi. Sementara itu Arya yang dianggap telah menodai kesucian putri sang pemuka agama, diusir dari desanya. Ia tidak boleh lagi menginjakan kaki di tanah itu. Ia diusir tanpa perbekalan, hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya. Ia berjalan menjauhi desa, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak hanya kehilangan wanita yang ia cintai, tetapi juga rumah dan hidupnya. Ia adalah seorang pria tanpa masa lalu, tanpa masa depan, dan tanpa tempat untuk kembali. Hari-hari bagi mereka berdua dipenuhi dengan keputusasaan dan kerinduan yang mendalam. Dewi di dalam pura yang sepi menghabiskan waktunya dengan menangis dan berdoa, memohon agar para dewa mau mendengarkan doanya. Ia merasa terkurung sendirian dan tak berdaya. Ia merindukan senyum Arya, merindukan tawa Arya, dan merindukan sentuhan hangatnya. Di sisi lain Arya yang mengembara di hutan dan desa-desa lain selalu teringat pada wajah Dewi. Ia melihat bayangan Dewi di setiap sungai yang ia lalui, mendengar suaranya di setiap desiran angin. Cinta yang tadinya adalah sumber kekuatan mereka, kini berubah menjadi beban yang amat berat. Keterpisahan fisik mereka menjadi simbol dari jurang sosial yang tak bisa mereka jangkau. Mereka terisolasi dari dunia, namun hati mereka tetap terhubung. Pada malam-malam yang sunyi, mereka sama-sama menatap ke arah puncak Gunung Agung, berharap roh mereka bisa saling bertemu di sana, di mana tidak ada lagi larangan atau perbedaan kasta. Mereka tidak tahu harapan itu akan segera membawa mereka pada takdir yang paling tragis. Terisolasi dan tertekan, Dewi merasa hidupnya hampa. Di pura yang sunyi, ia menghabiskan waktunya dengan berdoa dan menangis, memohon agar takdir bisa berpihak pada mereka. Tanpa disadari, doa dan kesedihan Dewi yang begitu tulus didengar oleh para dewa di puncak Gunung Agung. Mereka merasa iba melihat cinta yang begitu murni harus berakhir tragis. Secara gaib, sebuah bisikan sampai ke telinga Dewi. Wahai sang putri, jika kau ingin cintamu abadi, pergilah ke puncak gunung, ke tempat suci para dewa. Di sana kau akan menemukan jalan untuk bersatu. Bisikan itu memberikan secercah harapan, namun juga sebuah misteri. Dengan tekad yang kuat, Dewi nekat melarikan diri dari pura dan memulai pendakian ke puncak Gunung Agung. Sementara itu Arya yang merasa putus asa juga merasakan dorongan kuat untuk kembali ke gunung. Ia tahu, di sana ia mungkin akan menemukan jawaban. Mereka berdua mendaki, melewati medan yang curam dan berbatu. Tepat di puncak tertinggi di sebuah dataran suci yang diselimuti kabut, mereka bertemu. Ini adalah pertemuan terakhir mereka di dunia fana. Dewi menceritakan bisikan yang ia dengar, dan mereka berdua mengerti makna dari bisikan itu. Para dewa tidak ingin mereka bersatu di dunia manusia yang fana ini, tetapi mengizinkan mereka untuk bersatu di alam lain, di tempat yang abadi. Dengan air mata yang mengalir deras, mereka berpelukan erat untuk terakhir kalinya. Mereka memilih untuk mengakhiri hidup bersama di puncak gunung suci itu, demi cinta abadi mereka, dan demi menjaga keseimbangan alam yang telah menaungi mereka. Dengan hati yang hancur, mereka bersama-sama melompat ke dalam jurang yang dalam, berharap cinta mereka akan abadi. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Arya dan Dewi menyebar ke seluruh desa. Ayah Dewi sangat terpukul, menyadari bahwa ia telah kehilangan putrinya untuk selamanya. Penyesalan yang mendalam merayap di hatinya.
Warga desa yang mendengar kisah mereka pun turut berduka, menyadari bahwa perbedaan kasta dan tradisi yang mereka pegang teguh telah merenggut nyawa dua insan yang tulus. Menurut legenda, pada saat Arya dan Dewi melompat, langit di atas Gunung Agung menjadi gelap, angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar dari perut gunung. Namun, setelah itu gunung menjadi sangat tenang, seolah para dewa telah menerima pengorbanan cinta mereka. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa roh Arya dan Dewi bersemayam di puncak Gunung Agung, menjaga kesucian dan keindahan tanah Dewata. Kisah tragis cinta Arya dan Dewi di Gunung Agung tidak berakhir dengan kesedihan. Cinta mereka menjadi sebuah legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap pendakian ke puncak Gunung Agung seolah menjadi ziarah mengenang cinta abadi yang pernah bersemi di sana. Bunga-bunga langka yang tumbuh di lereng gunung diyakini adalah bunga-bunga yang tumbuh dari air mata mereka. Legenda ini menjadi pengingat bagi masyarakat Bali tentang pentingnya menghargai cinta, namun juga tentang kearifan dalam menghadapi perbedaan. Demikianlah kisah tragis cinta di Gunung Agung, Bali. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah-kisah legenda Nusantara lainnya, yang penuh dengan nilai-nilai budaya dan emosi yang mendalam, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Bagikan kisah ini kepada teman dan keluarga, agar legenda Tanah Dewata tetap hidup. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.